Jika video kali ini akan banjir unlike, ya bisa saya maklumin lah hal tersebut. Ya, dan memang begitulah realitanya. Mengedukasi itu lebih sulit daripada sekedar menyebar luaskan hal-hal yang gak penting. Jadi ya faktanya, kenapa Saporsap justru bikin bebal otak YouTuber pemula. Jadi semakin adrenalin dipacu untuk berburu subscriber, maka tidak lagi memperdulikan kaidah. Walaupun itu adalah sebuah hak seorang YouTuber, tetapi ada aturan main di dalam suatu sistem yang harus dipatuhi. Pada kenyataannya, ketika saya meluncurkan topik mengenai resiko dan bahaya Saporsap, justru di konten tersebut semakin besar tawaran untuk ajakan saling bertukar subscribe. Ini membuktikan bahwa akibat rajin berburu subscriber, maka ya tidak lagi memandang suatu konten, mau bagus mau jelek, entah itu serius atau asal-asalan, digarap dengan kerja keras atau ya cuma iseng-iseng aja. Yang penting mampir, subscribe, meninggalkan jejak komentar untuk menginformasikan kepada si pemilik channelnya supaya subscribe balik, terus kabur. Jadi barang buktinya ada nih di deskripsi video ini. Jadi pada saat pikiran kita dipenuhi oleh target angka-angka subscriber, maka content is the king jadi nomor ke-13. YouTube bukan lagi jendela kreativitas, tapi pintu untuk menuju angan-angan kesuksesan monetisasi yang sengaja dibesar-besarkan. Ya, jika menganggap bahwa pertumbuhan subscriber itu penting, jadi ya kenapa tidak berpikir cerdas untuk mendapatkan subscriber gratis dari sebuah alat yang bernama konten. Video-video yang disuguhkan kepada penonton. Secara sehat dan waras, sebenarnya subscriber itu adalah suatu efek bonus dari kerja keras seorang konten kreator. Jika nilai jual di channel Anda adalah keahlian, ya maka buatlah sebanyak-banyaknya video tentang skill tersebut. Berikan penonton gagasan bergizi tentang keahlian yang Anda miliki. Ya apapun itu, terserah. Yang penting bermanfaat. Jika ingin dijual, yang dijual adalah diri Anda sendiri, ya contohnya saya menjual diri saya sendiri, itu berupa style maupun gaya bicara, itu ya maka buatlah video yang enak dilihat dan sedap didengar. Ya sehingga topik apapun yang dibicarakan ya nggak jadi soal, karena segmen penonton videonya juga adalah mereka yang senyawa dengan gaya Anda. Bila yang ingin dijual adalah dunia hiburan, maka ya buatlah video yang bisa membuat penonton jadi happy saat nyimak konten-konten di channel Anda. Jadi jika Anda tidak punya nilai jual apapun yang bisa dijadikan modal pada video-video di channel Anda, ya maka mulailah nge-YouTube dengan belajar hal-hal apa saja yang Anda minati, maka perdalamlah bagian-bagian itu. Nilai jual yang ada di dalam video YouTube adalah ilmu pasti, segala sesuatu yang bisa dipelajari. Bahkan mereka yang tidak pandai main sulap, tapi kalau di YouTube mendadak bisa jadi pesulap hebat. Padahal ya modalnya cuma keahlian editing video aja. Ya misalnya menggerakkan botol dan dari jarak jauh gitu, atau meremas botol air kemasan tanpa menyentuh gitu. Itu kan cuma modal kreativitas saja sebenarnya. Jadi ya apalagi konten cuap-cuap yang kayak begini nih, kayak saya lakukan ini, itu kan modalnya cuma jual bacot aja. Gitu caranya memperbaiki keterampilan dalam berbicara, memainkan intonasi pembicaraan, memperbanyak perbendaharaan kosakata untuk membuat kalimat akrobatik
dan atraktif. Jadi bagaimana cara membuat kalimat yang bertenaga, mengolah ide-ide encer jadi padat dan mudah dicerna. Bahkan ketika tidak ada ide sekalipun, tapi itu justru menjadi sumber mata air inspirasi untuk dijadikan konten. Membuka paradigma berpikir bahwa berbicara itu bahkan membicarakan public speaking tips tidak selalu harus menggunakan ide. Dan akhirnya dari semua rangkaian itu jadilah video-video yang menarik perhatian sesuai dengan target segmen pasar yang dituju, sehingga tidak perlu menjadi subscriber hunter. Tetapi mereka yang menyukai dan tidak ingin ketinggalan dengan konten-konten kita itu ya otomatis akan auto subscribe tanpa kita menjadi gelandangan pengemis subscribe. Jadi sebuah bonus dari kerja secara positif untuk tujuan-tujuan positif kepada penonton maupun bagi diri kita sendiri. Jadi sudahlah keahlian dalam YouTube itu berkembang, bisa mengenyangkan hasrat penonton, juga memproduksi konten-konten yang sesuai dengan harapan kebijakan YouTube, termasuk juga target 4.000 jam tayang. Dengan sendirinya akan mengintili teori tentang cara kerja sistem algoritma YouTube secara disengaja ataupun tidak juga ikut terpenuhi. Jadi ya barang buktinya itu bisa Anda cek video-video saya terdahulu tuh ya, biasanya usia udah 7 atau sampai 8 bulanan. Itu bisa dilihat perkembangannya. Dan kalaupun memang dianggap lama, ya segala sesuatu itu kan perlu proses gitu. Untuk menghitung angka 10 aja itu harus melewati angka 1 dulu baru nyampe ke 10. Jadi masalah nilai atau jumlah ekspektasi tiap channel itu kan berbeda-beda. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Yang penting dari hari ke hari terjadi pertumbuhan. Jadi untuk bisa berdiri bahkan berlari itu kan dimulai dari merangkak dulu. Sedangkan mereka yang ingin segera berlari kencang itu adalah fakta dari sub for sub yang bikin otak YouTuber pemula jadi bebal. Ya sekarang terserah